Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, penonton yang ingin menjelajah ke cerita-cerita sejarah. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang, agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia, kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita, dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan sebuah masa di mana Bani Israel telah kehilangan ruh spiritualitas mereka, terjebak dalam kakunya hukum tanpa kasih sayang. Di tengah kegelapan itu, muncul secercah cahaya dari seorang wanita suci bernama Maryam. Maryam binti Imran adalah wanita yang menghabiskan waktunya bersimpuh di dalam mihrab. Suatu hari, Jibril mendatanginya dalam wujud lelaki sempurna. Maryam gemetar. Namun Jibril berucap, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci, tanpa sentuhan lelaki, tanpa ikatan pernikahan." Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Seperti Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, Isa diciptakan tanpa seorang ayah. Cukup dengan kalimat kun, jadilah, maka terjadilah. Rasa sakit melahirkan membawa Maryam ke pangkal pohon kurma. Ia merasa sendirian, takut akan lisan manusia yang kejam. Namun, Allah menenangkannya dengan aliran air di bawah kakinya dan buah kurma yang rimbun. Saat Maryam kembali ke kaumnya membawa bayi Isa, badai fitnah menerjang. "Wahai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Maryam hanya diam, mengikuti perintah Allah untuk berpuasa bicara. Ia menunjuk ke arah bayinya. Mereka mengejek, "Bagaimana kami akan berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan?" Tiba-tiba, sebuah suara jernih keluar dari lisan bayi mungil itu. Mukjizat pertama yang menggetarkan bumi Palestina. "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia akan memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Nabi Isa tumbuh menjadi pemuda yang penuh kasih. Beliau diutus bukan untuk menghapus Taurat, melainkan membenarkan dan menghalalkan sebagian yang sebelumnya diharamkan. Allah membekali Nabi Isa dengan mukjizat yang kasat mata untuk melawan kesombongan ilmu medis dan sihir pada masa itu, yaitu membentuk burung dari tanah liat, lalu meniupnya hingga hidup dengan izin Allah, menyembuhkan orang buta sejak lahir, dan penyakit kusta yang tak terobati, menghidupkan orang mati atas izin Allah, sebagai bukti bahwa hari kebangkitan itu nyata. Namun, semakin besar mukjizatnya, semakin keras pula penolakan dari para pemuka agama yang dengki. Mereka merasa kekuasaannya terancam oleh ajaran Tauhid Isa yang murni. Puncak kebencian kaumnya membawa mereka pada rencana pembunuhan. Mereka menghasut penguasa Romawi bahwa Nabi Isa adalah ancaman bagi kerajaan. Pasukan dikirim untuk mengepung kediaman Isa. Disinilah titik krusial yang sering disalahpahami. Islam menegaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Saat pengepungan terjadi, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Salah satu muridnya atau musuhnya yang diserupakan menjadi orang yang ditangkap dan disalib. Bani Israel mengira mereka telah menang. Namun, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Kemudian, kisah Nabi Isa tidak berakhir di atas langit. Dalam hadis-hadis syahih,
Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Beliau akan turun di Menara Putih, sebelah timur Damaskus, mengenakan 2 lembar pakaian yang dicelup minyak jafaran, dengan tangan bersandar pada sayap 2 malaikat. Tugas utamanya, membunuh Dajjal di gerbang Lut, mematahkan salib, dan membunuh babi sebagai simbol pembersihan akidah. Menghapus jizyah, karena pada saat itu Islam telah tersebar merata, membawa kedamaian, hingga serigala dan domba bisa merumput bersama tanpa rasa takut. Setelah memimpin bumi dengan adil selama 40 tahun, Nabi Isa akan wafat secara alami sebagai manusia biasa. Kaum muslimin akan menyalatinya dan memakamkannya. Pesan moral apa yang bisa kita dapatkan? Kisah Nabi Isa dalam Islam adalah kisah tentang kemurnian tauhid. Beliau bukanlah Tuhan, melainkan hamba Allah yang sangat mulia. Beliau adalah jembatan persaudaraan antar umat beriman dan saksi bahwa kekuasaan Allah melampaui segala logika manusia. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah yang ada dalam video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman, agar saya semakin semangat dalam membangun dan membuat kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.